dari kelas 11 MIPA 2 akan menemani Anda pada pagi hari ini, Jumat 19 April 2024 bersama beberapa menit ke depan dalam memberikan informasi mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional yang akan kita berikan informasi mengenai tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Inilah selengkapnya. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah bentuk kerjasama antar negara yang berfungsi untuk memberikan manfaat timbal balik. Organisasi ini melibatkan pertemuan-pertemuan berkala dan staf pegawai sipil internasional. Selain negara dan pemerintah, organisasi internasional juga melibatkan organisasi non-pemerintah. PBB didirikan pada tahun 1945 bertujuan untuk membangun hubungan erat dan damai antar bangsa-bangsa, menciptakan sistem kerjasama formal untuk memecahkan ketegangan internasional, dan melembagakan program keamanan bersama. Tujuan spesifik lainnya termasuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperkuat perdamaian dunia. Selain itu, PBB juga berusaha untuk mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan, atau kemanusiaan, dan memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan bagi semua tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa, atau agama. PBB juga berfungsi sebagai pusat untuk menyelesaikan tindakan-tindakan bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya Nur Fadil Mumpa akan membahas materi tentang Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Yang pertama ada Majelis Umum. Majelis Umum merupakan badan permusyawaratan yang paling utama dari PBB. Majelis ini terdiri atas semua negara anggota yang setiap anggotanya berhak memberi suara. Yang kedua ada Dewan Keamanan. Dewan ini bertugas melaksanakan perdamaian dunia, baik antar negara anggota PBB maupun bukan negara anggota. Ini beranggotakan 15 negara yang terdiri atas 5 anggota tetap. Yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Cina, yang ketiga ada Inggris, yang keempat ada Prancis, dan yang kelima ada Rusia. Dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih 2 tahun sekali dalam sidang Majelis Umum. Saya Zaimatul Solihah akan menjelaskan mengenai Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial adalah salah satu dari 6 organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didirikan pada tahun 1945. Dewan ini dipilih oleh Majelis Umum setiap 3 tahun sekali, yang dimana Dewan ini bertanggung jawab atas upaya-upaya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan bidang lain yang berkaitan, khususnya untuk negara anggota PBB, daripada umumnya untuk negara-negara di dunia. 2. Dewan Perwalian. Dewan Perwalian adalah suatu sistem perwalian internasional yang lebih didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan perwalian individual. Dewan ini terdiri atas anggota tetap. Dewan ini keamanan ditambah anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum. Saat ini, wilayah yang diwalikan tinggal di pulau-pulau yang berada di Samudra Pasifik yang secara administratif diurus oleh Amerika Serikat. Saya Sabina Salsabila akan membahas materi tentang Mahkamah Internasional dan Sekretariat. Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Dewan ini merupakan organisasi peradilan bangsa-bangsa yang berkedudukan di Istana Perdamaian Den Haag, Belanda. Setiap anggota PBB dengan sendirinya menjadi anggota Mahkamah Internasional. Mahkamah ini mempunyai 2 tanggung jawab pokok, yaitu melakukan peradilan atas kasus-kasus yang diajukan oleh negara-negara anggota dan memberikan pendapat yang bersifat nasihat kepada sidang umum atau Dewan Keamanan atas permintaan. Didirikannya International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan
dengan cara damai dan dilarang menggunakan cara kekerasan, sehingga negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan. Tugas utama dari International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional dalam menyelesaikan sengketa antara negara. Selanjutnya ada sekretariat. Sekretariat PBB adalah sebuah pelayanan karyawan internasional yang mengambil sebagian pegawai hampir dari seluruh anggota organisasi. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris Jenderal. Sekarang sekretaris ini mempunyai 22.000 pegawai yang bekerja di New York maupun yang bekerja di kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia. Sejak disahkannya sebagai organisasi internasional, PBB banyak berperan aktif dalam memelihara serta meningkatkan perdamaian keamanan dunia dan memajukan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa sedunia. Usaha-usaha yang dilakukan PBB antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di bidang keamanan, perdamaian, dan kemerdekaan. Yang kedua, menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui PBB. Yang kedua, menyelesaikan masalah penjajahan di beberapa daerah Afrika sehingga muncul negara-negara merdeka di kawasan Afrika. Yang keempat, menyelesaikan kontroversi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saya Muhammad Anggi Maulana akan melanjutkan materi usaha-usaha yang didirikan oleh PBB yang nomor 2 untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian di dunia, yaitu di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang ekonomi, PBB akan memberikan bantuan untuk kesejahteraan di negara-negara yang sedang berkembang melalui badan khusus PBB seperti International Labour Organization atau ILO, World Health Organization atau WHO, Food and Agriculture Organization atau FAO, dan United Nation Industrial Development Organization atau UNESCO. Memajukan kerja sama internasional dalam bidang ilmu pengetahuan. Di dalam bidang sosial, menghapus segala dominasi rasial, menghapus diskriminasi terhadap wanita yang mencakup hak politik, sosial, budaya, dan kewarganegaraan. Memberikan bantuan bahan makanan untuk kesejahteraan anak-anak melalui UNICEF. Penanggulangan penyakit cacar dan stunting melalui program WHO atau World Health Organization. Di dalam bidang kebudayaan, UNESCO akan memberikan penghargaan atau tanda di mana diresmikannya sebuah warisan budaya seperti Candi Borobudur, batik, gamelan, wayang, dan masih banyak lagi yang dimana UNESCO akan mengakui bahwa warisan budaya tersebut milik hak negara tersebut dan tidak boleh diklaim oleh negara lain. Nama saya Adelia Nur Hasanah Putri Kaila akan melanjutkan materi usaha-usaha yang didirikan PBB bagian nomor 3, yaitu di bidang kemanusiaan. PBB telah mengesahkan secara resmi tentang Pernyataan Sedunia Hak-Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Isinya menghimbau agar setiap negara anggota secara moral berkewajiban mencantumkan hak-hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar negaranya masing-masing. Selain itu, PBB melalui badan khusus FAO telah berusaha menanggulangi masalah kelaparan yang terjadi di Ethiopia, Afrika. Selain itu, masih banyak lagi persoalan yang PBB. Melalui PBB di bidang kemanusiaan di dunia mendapatkan perhatian sebagai bagian dari kepedulian dunia internasional terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia di dunia sehingga dapat mewujudkan kehidupan dunia yang damai dan sejahtera. Selain Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan ruang lingkup negara dari berbagai belahan dunia, organisasi internasional dalam ruang lingkup regional juga berperan dalam meningkatkan hubungan internasional antar negara dalam suatu regional. Misalnya ASEAN dan Konferensi Asia Afrika. Selain PBB, Indonesia berperan aktif di ASEAN dan Konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi negara yang bebas aktif dan berperan serta dalam kegiatan internasional baik bilateral maupun multilateral. Sekian
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Siti Hasana sebagai pembawa acara mengucapkan terima